oh izin kita begini-begini. Ada orang yang sudah tahu perusahaan pialang itu ya seperti itu. Perdagangan berjangka atau future banyak bohongnya. Kenapa yang dijual manis-manisnya? Selamat malam Pak Joko. Malam, Mas Raka. Selamat datang di kota Semarang. Ya, terima kasih atas undangannya. Baik, alhamdulillah hujan di kota Semarang jadi suasana segar. Alhamdulillah barokah. Baik. Hujan berkah. Ya, amin. Berkat bagi kita semua. Amin. Ya, terutama yang belum closing ini seperti saya nih. Pak Joko. Saya tuh udah hampir 1 tahun di sini. Saya baru bisa ngelosingin 1 anak buah saya bisa closing pribadi satu saja gitu. Nah, alhamdulillah ada Pak Joko ini mungkin bisa jadi momentum yang tepat nih sharing gimana perjalanan dari Surabaya sampai kemana-mana sampai akhirnya jadi kepala cabang Manado, mungkin bisa jadi inspirasi bagi saya ke depannya gitu, Pak Joko. Sebetulnya kalau mau cerita dari Surabaya sampai di Manado itu ya kalau kita mau podcast nggak selesai. Oh iya, betul. Saya mau tanya apa? Dia tanya apa? Dan yang paling penting itu sebenarnya apa tadi? Kenapa nggak closing lama? Ya. Sebenarnya kita harus paham. Baik. Kita harus introspeksi dulu. Ya. Kesalahan-kesalahan apa yang menyebabkan kita closing? Iya kan? Harusnya kita tahu kesalahan kita. Ya, kebanyakan dari kita itu gagal karena kita nggak bisa tahu tentang kesalahan kita. Kegagalan-kegagalan kita itu disebabkan oleh apa? Sehingga kita susah untuk closing. Sehingga kita mengulangi cara yang sama berulang-ulang, sudah tahu cara itu gagal diulang-ulang terus sehingga hasilnya ya tetap gagal. Ya pada intinya adalah kita harus bisa mengevaluasi, cari kenapa sih kita nggak closing. Dan sebetulnya saya juga harus tanya ke teman-teman itu, bukan hanya ke masyarakat, tapi ke semua yang betul di bidang ini. Closing itu apa? Gitu. Hal-hal yang menyebabkan closing itu apa? Sudah tahu nggak kita? Yeah. Hal-hal yang menyebabkan tidak closing itu apa? Terus kita ini ke lapangan itu apa yang kita bawa? Sehingga menyebabkan kok kita nggak closing. Nah kalau saya boleh tanya ini ke masyarakat, selama ini ke lapangan itu bawa apa kok sampai nggak closing dalam 1 tahun? Saya ke lapangan jujur aja kemarin masih jarang Pak Joko, karena memang kemarin baru Semarang aja, itu data baru di Semarang bagi saya, karena kalau data-data itu memang banyak yang di luar kota, tapi saya maksimalkan mencari data dulu. Tapi memang jujur aja ketika saya ketemu, saya masih terbawa, mungkin kalau saya boleh jujur itu seperti yang Pak Joko bilang, sebagai marketing nawarin gitu ya, itu masih terbawa ke suasana seperti itu. Kayak kalau saya jujur, sebetulnya memang harusnya ya, mungkin mindsetnya dirubah seperti ya itu mungkin yang kita ngobrol sana tadi ya, mungkin kita nggak ngobrol di sini tadi. Sebenarnya kita harus tahu dulu kita. Closing itu banyak kan faktor-faktor yang menyebabkan kita closing. Yang pertama, seberapa sering kita ketemu orang, itu pasti menyebabkan untuk closing. Yang kedua adalah orang yang kita temui itu adalah orang yang tepat atau tidak. Artinya orang ini modalnya ada atau enggak dulu gitu. Ya kan? Setelah itu baru kita membawa apa yang akan kita bawa ke orang ini, menyebabkan orang ini menjadi closing. Sebenarnya closing itu banyak faktor gitu. Yang terutama adalah need-nya nasabah dengan kemauan kita itu sama, itu closing. Ya kan? Jadi sehingga kalau kemauan kita dengan kemauan nasabah itu sama, sehingga menyebabkan terjadinya closing. Nah, itu kan. Closing itu terjadi karena itu. Nah, masyarakat mungkin dievaluasi. Jadi kita sharing-sharing aja. Sharing-sharing. Biasanya kita closing itu yang data gitu ya, yang saya sebutkan tadi. Datanya ini sudah betul apa enggak yang kita kerjakan. Yang kedua adalah seberapa sering kita ketemu dengan orang yang sesuai dengan data yang kriteria untuk bisa di-closing. Baru yang ketiga ya itu, kita harus bisa membawa need kita, kemauan kita sama dengan kemauan calon nasabah kita. Oke, Pak Joko, saya. Ya. Jadi paling penting poin penting pertama diri kita dulu sendiri.
kita mempersiapkan diri kita juga gitu. Sebelum kita menuju closing, proses kita, pengetahuan kita tentang bisnis ini tuh paling utama itu diri kita dulu tidak atau gimana? Ya pasti. Ya pasti Pak ya. Karena kita yang kita berjumpa dengan konsumen, calon nasabah, boleh katakan gitu kan. Diri kita harus kita persiapkan gitu ya. Pertama sekali gitu. Atau gimana Pak? Ya pasti, karena apa? Closing itu kan disebabkan oleh transfer knowledge sebetulnya dari diri kita kepada calon klien kita. Ya. Transfer knowledge ini kita memposisikan diri kita sebagai apa? Closing itu banyak. Makanya saya tanya. Kenapa tidak closing? Karena closing ada banyak faktor yang menyebabkan kita closing. Ya. Nah, sehingga kita tahu kalau kita tidak closing itu kesalahan-kesalahan itu disebabkan oleh faktor mana? Faktor internal dari diri kita sendiri atau faktor dari eksternal. Ya. Mungkin diri kita udah siap, ya kan? Udah siap dengan segala konsep, dengan apa yang kita bawa ke lapangan. Cuma kita salah sasaran. Artinya orang yang kita temui ini belum layak untuk menjadi nasabah kita. Yeah. Artinya secara modal dia belum siap, mungkin secara knowledge juga masih tidak berpendidikan atau apa, itu menyebabkan atau banyak hal. Tapi yang mau saya tangkap poinnya tadi memang kita dulu memang harus mempersiapkan pengetahuan bisnis ini, strategi juga, terutama kan dari istilah juga sebagai konsultan bisnis kan kita juga punya knowledge lah, bekal memang kita harus saat kita membayar orang kan begitu kan. Nah itu diri kita dulu Pak, tidak kita. Ya itu pasti. Pasti Pak. Itu pasti. Ya kalau kita lihat dari faktor, kita lihat satu-satu ya. Ya, faktor internal dulu. Ya. Nah sebetulnya closing itu adalah kesiapan kita untuk ke lapangan. Ya. Nah ini kan banyak faktor yang butuh kesiapan, dari konsep apa yang kita tawarkan ke lapangan. Seperti saya bilang tadi ya, banyak kegagalan closing itu disebabkan oleh kita ke lapangan itu hanya sebagai marketing. Padahal jabatan kita di sini nggak ada yang namanya marketing. Mulai jabatan awal bisnis konsultan, senior bisnis konsultan, bisnis manager, senior bisnis manager, eksekutif manager, senior eksekutif manager, vice brand manager, brand manager. Ya. Ada yang menyebut tentang marketing? Tidak ada kan? Nah, tetapi anehnya banyak mungkin ya rekan-rekan kita mungkin atau kita sendiri ke lapangan itu kita bertindak sebagai seorang marketing. Artinya apa? Yang namanya seorang marketing itu selalu identik dengan kebanyakan marketing itu negatif. Kenapa? Negatifnya apa? Orang di luar sana kalau udah dengar kata marketing itu alergi. Ya. Kenapa? Karena yang menciptakan diri kita sendiri, apalagi marketing tentang perdagangan berjangka atau future, banyak bohongnya. Kenapa? Yang dijual manis-manisnya. Ya manis. Yang dijual selalu manis-manisnya, betul nggak? Ya. Manis emang ya. Arti manisnya itu manisnya. Nah, sehingga jujur bisnis ini kan banyak hal negatif di luar sana. Itu tugas kita. Sebetulnya itu tugas kita meluruskan bisnis ini. Bahwa bisnis ini sebetulnya tidak ada yang negatif. Nah, ini kan stigma yang tercipta di masyarakat itu karena kesalahan dari kita ketika ke lapangan. Ke lapangan yang kita jual itu mungkin ya teman-teman yang di PT Equity World Future Semarang, Manado dan Samarinda itu bisa dipraktekkan ya. Sebetulnya apa sih perbedaan kita marketing dengan bisnis konsultan? Ya. Kalau marketing itu jadi selalu menawarkan dengan barang atau produknya yang baik-baik aja. Dia fokus ke produknya. Marketing mobil. Ya. Contoh, saya jual mobil A. Yang dibahas di mobil ini apa? Baik-baiknya mobil atau buruk-buruknya mobil? Pasti ya. Baik-baiknya mobil. Tapi ada faktor negatif yang dibahas nggak kira-kira seorang marketing mobil? Hampir tidak ada. Nah, sedangkan di bisnis ini itu beda. Nah, kita harusnya ke lapangan itu bertindak sebagai seorang yang benar-benar sebagai seorang bisnis konsultan kan gitu, Mas Raga atau Mas Jalan. Nah, di situ kita bertindak sebagai seorang bisnis konsultan. Artinya seorang bisnis konsultan, seorang konsultan bisnis itu selalu membawa konsep bisnis. Membawa konsep bisnis yang kira-kira konsep itu bisa diterima gitu, sesuai dengan klien kita. Artinya yang namanya konsep bisnis itu jelas.
Artinya bisnis ini tuh modalnya berapa, peluangnya ke depannya gimana, resikonya bisa diatasi nggak? Ya. Dan masih banyak lagi, ya, namanya konsep. Kira-kira dalam konsep bisnis ini apa yang harus saya lakukan sehingga keuntungan saya bisa continue, misalnya seperti itu. Nah, itu yang harus kita pikirkan sehingga kita ke lapangan itu sudah siap dengan segala konsep tadi. Ya, konsep itu sudah kita siapkan dan kita bertindak sebagai seorang konsultan itu artinya kita ketemu klien bukan posisi kita seimbang, setara kita dengan klien kita sehingga kepedean kita pun naik. Saya seorang bisnis konsultan kok. Ya. Saya mengajak orang untuk berbisnis. Bisnis ini seperti ini konsepnya. Misalnya di tempat kita menawarkan emas 3 kilo di bursa berjangka. Cara berdagangnya seperti ini, modal yang disiapkan seperti ini, peluangnya begini, resikonya begini. Ya. Cara dagangnya seperti ini, cara tarik keuntungannya seperti ini. Nah, lengkap semua yang kita tawarkan. Ya. Sehingga nasabah tuh atau klien kita itu paham gitu. Saya lebih cenderung bukan nasabah, klien mungkin. Karena kita seorang konsultan artinya klien. Klien kita tuh betul-betul paham nasabah. Jadi masyarakat. Sehingga mereka itu tahu gitu. Kalau nanti bisnis yang kita tawarkan itu menurut mereka itu bisa diterima dengan logika mereka dan ini benar bisnis. Sehingga kalau namanya bisnis itu selalu ada namanya peluang dan resiko. Kalaupun ada resiko, ada manajemen, namanya manajemen resiko. Resikonya bisa diukur nggak? Bisa diatasi nggak? Karena orang bisnis itu, orang yang kita tawarkan di masyarakat adalah orang-orang yang punya uang. Ya pasti kan? Orang-orang yang punya uang itu biasanya berbisnis atau minimal mereka berpendidikan, kan? Atau mereka kalau orang yang sudah pengalaman dalam usahanya mereka masing-masing. Artinya setiap dalam mereka memulai usaha baru, mereka akan selalu melihat bisnis ini rasional nggak? Ya, rasional nggak menurut mereka? Baik secara keuntungan, baik secara resikonya, ya. Nah, itu banyak faktor yang mereka pertimbangkan sehingga mereka mau bergabung dengan kita. Modalnya cocok nggak dengan modal yang mereka punyai? Terus antara modal dengan keuntungan ini kira-kira menurut mereka worth it nggak? Dengan resiko yang nanti bakal mereka hadapi dengan suatu bisnis. Nah, harusnya konsep itulah yang kita tawarkan kepada klien kita, bukan konsep marketing tadi. Nah, kalau konsep ini terjadi, kita bawa ke masyarakat, orang ini akan berpikir secara logika. Oh ya, emas 3 kilo. Apa sih untungnya kalau beli emas 3 kilo di PT Equity World Future? Ya. Apa untungnya kalau beli emas 3 kilo di bursa berjangka Jakarta? Ya kan? Sehingga kenapa saya tidak harus beli emas 3 kilo di toko emas? Sehingga mereka harus kita ajak berpikir secara logika. Contohnya ini, kenapa mereka harus membeli emas 3 kilo di bursa berjangka Jakarta? Menggunakan jasa perusahaan kita, PT Equity World Future. Apa kalau menurut masyarakat sendiri? Kenapa? Karena kenapa nggak beli emas 3 kilo di toko emas? Misalnya toko emas apa yang besar di Semarang? Toko emas A. Kalau di tempat kita itu dengan membeli emas 3 kg melalui perusahaan kita, itu kita bisa menjual lagi sewaktu-waktu jika kita perlukan. Ketika kita beli, kita bisa jual lagi sewaktu-waktu dan ada jaminan si pembeli, si penjual, ada artinya gini, pembayaran terjamin. Ya, artinya di sini kan tingkat likuiditas tempat kita tuh tinggi. Ya. Kalau kita beli emas 3 kilo di fisik, secara fisiknya, sekarang mau jual sekarang, yang pertama susah, susah, ya kan? Yang kedua harga rugi pasti. Iya. Ya, karena beli emas 3 kilo di pasar tanah kalau sekali beli kita langsung rugi berapa? Sekarang 1 gram aja kita beli emas itu langsung rugi 100.000 ya. Betul. Kalau diangkat itu kan spreadnya. Nah itu yang harus kita bawa sebetulnya kepada nasabah, kepada klien kita sehingga ada pemahaman ya untungnya begini ya kalau kita beli emas 3 kilo di equity. Ya, lebih baik kalau saya punya uang sebanyak ini, ya, saya belikan di PT Equity aja. Nah, sehingga itu kan
poin pertama sudah dapat, ya, sehingga terkumpullah poin-poin positif sehingga menyebabkan need nasabah itu timbul. Nah, untuk menimbulkan need ini kita yang harus mancing memang. Oke, Pak Joko, kan begini ya. Mungkin fakta real di lapangan kita bertemu dengan klien, Pak Joko, bahasa secara bisnis kan bicara profit. Saya dapat profit bagaimana kan seperti itu langsung misalnya dari nasabah. Dia tanya profit kan, bagaimana keuntungannya kan gitu. Saya punya uang sekian, oke saya dapat berapa sekian gitu. Kan logis kan misalnya seperti itu nasabah. Sementara kita bawa kan konsep bisnisnya gitu kan, sebagai konsultan bisnis secara komprehensif, secara menyeluruh kan gitu. Ya. Ayo kita partner bisnis kan, ini kan partner, jadi partner ini. Betul. Nah, kan jadi partnernya gitu. Ada masuk dia bertanya, saya dapat untung berapa, profit berapa gitu. Nah seperti itu, misal itu pertanyaan misalnya. Sebetulnya begini, kalau kita sudah menjelaskan konsep bisnis itu secara detail, ya, secara benar konsep bisnis kita jelaskan, pertanyaan itu akan terjawab dengan sendirinya. Ya, mungkin untuk teman-teman yang yang sering ke lapangan, ya, kalau kita bawa suatu konsep bisnis, ketika timbul pertanyaan, saya mau untung berapa? Pertanyaan itu akan terjawab sebetulnya. Kalau konsep bisnisnya kita bawa itu sudah detail. Makanya persiapan yang paling pertama itu secara internal diri kita itu adalah kita harus menyiapkan konsep bisnis ini secara terperinci. Mulai dari keuntungan yang bisa didapat, ya, modal yang disiapkan, resiko, terus penanggulangan resiko bagaimana, cara penarikan modal. Nah, itu harus lengkap semuanya. Nah, biasanya kita ke lapangan itu tidak dengan konsep yang lengkap sehingga kita kesulitan untuk closing. Tidak terjadi closing itu karena apa? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab, ya kan, oleh nasabah. Yang harus menjawab bukan kita sebetulnya, nasabah sendiri kan. Kalau sudah kita jelaskan konsepnya, nasabah bisa melihat, oh iya ya, logikanya masuk ya, oh iya, oh berarti ini betul bisnis ini, oh berarti benar menguntungkan ini. Mereka akan mencari jawaban sendiri sehingga need-nya itu muncul. Nah, closing itu need-nya, kemauannya itu harus dari nasabah, klien kita, bukan dari kita. Kalau kita itu hanya menimbulkan need, bagaimana caranya kita menimbulkan need sehingga klien ini bisa mencari jawabannya sendiri. Itu yang secara logika seperti itu. Karena kebanyakan kesalahan kita di lapangan, kita banyak kenapa gagal. Karena need-nya itu bukan dari nasabah, need-nya dari kita. Kemauan terbesar closing itu muncul di kita, bukan di nasabah. Padahal sebetulnya adalah tugas kita itu adalah bagaimana Saka dan Mas Jamal dan saya ini membangun suatu kemauan, keinginan dari pihak nasabah yang dibangun secara logika yang masuk akal gitu. Orang bisnis itu tidak perlu hal yang muluk-muluk, ya kan? Dia selalu melihat bisnis ini dari banyak sisi. Kalau marketing, kalau kita sebagai seorang marketing kita harus muluk-muluk. Ya kalau ngomong kita mau jual mobil, mobil ini jelek, ya nggak akan laku mobil karena kita fokus terhadap keunggulannya, terhadap barangnya, produknya. Kan. Sekarang kalau kita mau bicara fokus terhadap produknya, sekarang produk yang dijual di bursa berjangka Jakarta, emas 3 kilo. Semua perusahaan piala menjual hal yang sama. Terus keunggulan kita apa? Ya kan? Nah, kita keunggulan, kenapa mereka harus transaksi menggunakan jasa perusahaan kita? Kenapa nggak transaksi di perusahaan lain aja? Ya. Kenapa di perusahaan kita modalnya harus sekian? Misalnya ada pertanyaan di perusahaan lain modalnya bisa 50 juta. Kenapa di perusahaan Anda tidak bisa? Kalau kita membawa suatu konsep bisnis menjelaskan apa sih pentingnya modal itu, apa pentingnya modal ini berkaitan dengan apa sebetulnya? Berkaitan dengan yang namanya resiko, berkaitan dengan yang namanya peluang, ya kan? Nah, kalau kita sudah bisa menjelaskan itu, pertanyaan itu tidak akan timbul, terjawab dengan sendirinya. Ya, kelemahan kita adalah kalau kita ke lapangan menjelaskan konsep bisnis kepada nasabah ya, dan ada pertanyaan, di perusahaan sana begini, di perusahaan sana begini, berarti kita masih belum bisa menjelaskan konsep bisnis yang benar, sehingga menyebabkan pertanyaan-pertanyaan yang
menurut saya tidak perlu misalnya timbul. Kalau kita sudah menjelaskan konsep itu secara benar. Ya. Konsepnya dulu. Ya, konsepnya harus kita bahas dulu. Artinya ketika kita ke lapangan kita harus matangkan dulu. Konsepnya kita sudah matangkan dulu. Kita harus siapkan senjatanya sudah lengkap. Baru setelah itu kita bawa ke lapangan. Nah, kesalahan kita yang terjadi di kita semua, kita semua, ya bukan hanya masyarakat zaman kuning saya secara pribadi, itu adalah kita tidak membawa konsep secara benar. Nah, itu mungkin. Tapi saya nggak tahu juga itu faktornya banyak. Tidak closing itu banyak. Tapi kalau Jamal tadi bicara tentang faktor internal dulu ya, itu tadi dan diri kita dulu. Diri kita, konsep kita ya. Artinya closing itu yang pertama ya dari diri kita, dari internal. Kalau eksternal itu kan banyak faktor, tapi paling tidak dia munculnya need-nya dari calon klien kita itu sendiri. Setelah ketemu titiknya gitu ya, Mas ya. Saling ketemu dia setelah ketemu kita, need-nya itu harus muncul dari klien. Dari klien. Bukan dari kita. Dan dia rasional menerimanya ketemu. Gitu. Ya, kalau kita selalu ingin closing. Ya, kita kan malah selama ini ya kita pengennya closing. Ya, tetapi kita bisa bangun tidak need-nya itu timbul dari klien kita. Gitu. Oh, keren sekali Pak Joko malam ini. Ada poin penting di situ. Itu proses dari munculnya dari klien kita. Tapi yang membangun itu kita. Kita yang membangun. Karena konsep yang kita bawa tadi itu harus membangun need-nya. Ya. Kenapa muncul need itu? Dia ketemu dengan konsep bisnis yang kita tawarkan. Betul. Rasional, logis dan memang bisa untuk dia dikerjakan, dilaksanakan. Makanya closing itu kan sebetulnya closing itu ya seperti itu terjadi proses closing. Kalau macam saya sudah 1 tahun, tapi kenapa saya hanya bisa mengclosingkan 1 orang visi saya dan diri saya sendiri? Nah, kalau itu saya pertanyaannya itu luas, banyak faktor. Tapi kalau dari diri kita dulu kita lihat apa yang kita bawa nanti ke lapangan itu sudah sesuai nggak dengan yang konsep yang kita tawarkan sehingga klien kita mau. Itu dulu. Nah, setelah itu faktor-faktor yang tadi itu, itu baru setelah itu ya nanti hasilnya pasti closing. Konsep sistem bisnisnya inilah dia. Kita munculkan memang. Oke, keren sekali itu Mas. Jadi pertama konsep, kedua need-nya ketemu sehingga terjadilah closing. Bahkan closing itu bisa jadi kan efek samping aja kan gitu Mas. Karena sudah ketemunya konsep, diterima, mereka need-nya muncul, sudah selesai kan gitu. Closing itu ya. Ya gimana? Ya closing itu need kita, kemauan kita harus sama dengan kemauan klien kita. Tidak sepihak gitu. Kita mau closing, kalau nasabah belum mau, nggak akan bisa. Klien kita nggak akan mau. Nah, kebanyakan dari kita tuh memaksakan diri loh. Saya mau closing, tapi kita nggak bisa melihat dulu dari pihak nasabah ini terbangun need-nya belum, ada keinginan nggak? Ini kan banyak faktor, nanti setelah itu kita jelaskan, begini Pak, begini. Nah, seorang bisnis konsultan itu selalu membawa konsep yang jelas, transparansi, nggak ada yang ditutupi di situ. Artinya tentang peluangnya bagaimana, resikonya, penanggulangan semuanya lengkap. Sampai kapan dia eksekusi, kira-kira mau beli emas itu di harga berapa, untuk supaya bisa dia menguntungkan. Nah, semuanya harus lengkap. Nah, sudahkah kita teliti dulu? Konsep ini kita bawa ke lapangan itu sudah seperti itu atau belum? Kalau belum seperti itu, lebih baik kita diem dulu, perbaiki dulu konsep kita latih konsep kita, baru kita ke lapangan. Karena kenapa? Kalau kita senjata kita nggak lengkap, nanti kita ketemu dengan klien yang memang sudah sesuai kriteria, dana yang ada atau ada, akan jadi mubazir, sia-sia. Sia-sia. Apalagi orang yang klien-klien kita itu rata-rata orang kaya itu waktunya itu orang sibuk. Kita dikasih waktu kan, kita setiap saat dia punya waktu untuk itu, ya kan? Artinya pertemuan pertama itu pertemuan kita dengan mereka itu sangat penting. Kenapa sih closing kadang itu butuh waktu yang lama ya kan? Karena kita senjata nggak lengkap. Nyicil gitu. Lapangan dengan separuh-separuh. Jadi orang sampai perlu berapa kali pertemuan,
Oke, real experience pengalaman Pak Joko ketika menyempatkan yang closing itu dengan waktu yang sangat cepat gitu misalnya. Pesan kan pasti ada yang strategi yang disampaikan gitu kan. Sehingga ketemu tadi need-nya itu tadi kan, muncul need tadi. Misalnya dengan tempo sekitar 5-10 menit, karena kesibukan atau bisa gitu. Saya selalu tidak memaksakan diri, artinya begini. Ya, bagaimana? Kalau saya ketemu dengan klien, ya, saya harus punya, artinya klien ini harus punya waktu buat mendengarkan bisnis kita. Ya, istilahnya dengan waktu 5-10 menit mana ada sih bisnis yang bisa tersampaikan dengan waktu 5-10 menit. Kita nggak boleh inilah, nggak boleh munafik ke lapangan. Artinya dengan waktu 5-10 menit ini ya tentunya sangat kurang sekali. Artinya kita harus benar-benar minta waktu yang pas buat menjelaskan konsep bisnis kita kepada klien. Artinya kita minta waktu untuk meeting bisnis gitu. Ya, itu gini, itu maksud saya gini, 5-10 menit itu dapat banyak sehingga clue-nya gitu. Nah, clue-nya ketemu bisnis ini, selanjutnya oke, berjalan dengan apa-apalah, mengalir saja gitu. Tapi poin yang 5-10 menit atau seperti itu kan pasti ada teknik caranya begitu gitu. Sehingga terjadi komunikasi yang lebih gimana? Pengalaman closing itu real, ya. Closing itu ya di lapangan itu sebetulnya saya tadi ngomong juga mungkin 10 atau 20% itu faktor teknis, dan 80% adalah faktor non teknis. Artinya orang mau mendengarkan kita untuk meeting suatu bisnis, ya, kita mau ngajak orang untuk berbisnis itu, kan harus nyaman dulu dengan diri kita. Artinya kita harus bangun suasana nyaman. Waktu kita hanya mungkin ya paling lama 4 menit untuk membangun kenyamanan kita dengan klien kita itu. Artinya di awal-awal tuh kita nggak akan ngomong, nggak bisa kita waktu ngomong bisnis. Hanya kita harus bangun hubungan. Nah, hubungan dulu nyaman, baru setelah itu artinya 4 menit atau sampai 4-5 menit pertama itu ya kita harus mencari nyambung dulu dengan klien kita, baru setelah itu baru kita bicara masalah bisnis. Kebanyakan sih orang-orang atau ini ya buat anak-anak saya di Manado dan mungkin teman-teman di Semarang dan Samarinda di Bibit, kebanyakan kita meremehkan yang namanya introduction atau pembukaan. Sebetulnya pada kunci kita closing ya awalnya sebenarnya di nyaman dulu. Pembukaannya ini nyaman atau enggak? Kalau pembukaannya itu mungkin nggak nyaman, ya nggak akan bisa lanjut. Artinya kita ke lapangan itu harus melihat, kita mempersiapkan diri kita dulu. Mood kita sudah bagus nggak? Datanya udah lengkap, tapi diri kita secara mood nggak lengkap. Ketemu orang, mungkin pakaian kita bagaimana? Sesuai nggak dengan visi kita tawarkan? Kita ke lapangan dengan pakaian celana kompak camping, pakai kaos itu kan gak etis. Artinya kita lihat dulu kelayakan diri kita. Mungkin banyak hal ya untuk membangun suatu misteri dari 4 menit pertama itu. Saya senyum sama kita, ya Mas sehat, bagaimana kabar ibu, bagaimana keluarga sehat semua Pak, bisnis lancar. Itu interaksi yang menyenangkan. Tentunya kalau orang bisnis itu pasti semua tahu bagaimana kita membangun mood yang baik di 4 menit pertama. Nah itu coba nanti kita belajar bareng-bareng di sini semua anak-anak saya di Manado, dan rekan-rekan saya di Samarinda dan di Semarang, bagaimana caranya kita membangun introduksi yang bagus untuk pembukaan. Itu sebetulnya penting sekali karena banyak orang gagal closing itu ya karena hubungan awalnya udah nggak bagus. Contohnya begini. Real. Tinggal bagus itu ya. Saya mau ngajak Mas Jamal untuk berbisnis. Tapi ketika saya datang dengan wajah yang bersungut-sungut, tidak menyenangkan Mas Jamal, kira-kira Mas Jamal mau? Ya, pasti dong. Artinya ini kan contoh kecil. Contoh kecil ya. Artinya ya itu contoh real ya. Artinya diri kita dulu persiapan. Minimal kita punya senyum, ya kan? Sapanya kita, salamnya kita bagaimana? Nah, ya kan? Biasanya kita bagaimana Pak, kabar sehat Pak? Bisnis lancar Pak? Wah, alhamdulillah ya Pak ya. Anak gimana, sehat-sehat semua Pak? Itu kan salam yang introduksi yang menyenangkan. Daripada kita kawat Pak, saya punya bisnis bagus nih. Ya, kira-kira itu pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua?
Nanti kan saya bertanya dengan real lah. Iya, seperti itu. Ya, itu contoh real. Ya, itu. Tapi masih banyak. Itu kan beda orang, beda. Kita harus melihat juga orang ini bagaimana dalam bisnis itu. Dia kita harus lihat tipe orang itu banyak. Ya, sangat banyak karakter kita harus pelajari orang ini karakternya bagaimana. Ya. Ada orang yang suka basa-basi, ada orang yang memang suka to the point. Dalam posisi. Nah, itu kita harus sudah tahu. Kadang-kadang kita orang ini sukanya to the point, tapi kita kalau banyak ngomong basa-basi nanti kita akan dianggap kok kamu tuh basi gitu. Nah, itu kan betul juga kedepannya kita ngomong berapa konsepnya hidup mana misalnya langsung aja begitu kan ada seperti itu. Ada yang seperti itu, artinya kita sesuaikan aja. Ada anak-anak dilakukan kadang-kadang harus sesuai textbook. Namanya penjelasan ke klien itu harus menjelaskan. Oh, izin kita begini-begini. Ada orang yang sudah tahu perusahaan pialang itu ya seperti itu. Nah, nggak perlu dijelaskan seperti itu. Makanya itu kita harus banyak belajar ya di lapangan. Bapak sudah tahu PT Equity, makanya kan perlu tanya. Belum tahu PT Equity apa. Nah, kalau itu mungkin kita perlu penjelasan produk knowledge kita, company profile kita. Tapi kalau memang sudah tahu, sudah banyak saya dilaporkan bisnis seperti ini. Apa konsep yang aku bawa sehingga aku beda dengan yang lain. Kita langsung masuk di konsep bisnis kita. Saya kira kita closingan di masyarakat gitu kan sudah dari apa kan banyak poin pesan yang sudah disampaikan kan. Ya, oke. Masyarakat. Indonesia lanjut. Oke. Ya, pencerahannya ini artinya kita juga bukan penyerang buat diri saya juga. Jadi artinya buat kita semua. Artinya juga banyak diskusi dengan diskusi dengan beberapa orang yang mungkin dengan Pak Ismen, Mas Gino, kemarin saya banyak diskusi masalah konsep bisnis yang kita tawarkan. Sudah tersampaikan belum ke anak-anak kita? Artinya semakin konsep yang kita punya ini kita sampaikan ke banyak orang, sehingga banyak peluang untuk closing. Kalau yang pintar cuma Mas Jamal sama Mas Raka, ya yang bisa closing ya cuma 2 orang ini, ya terus yang lain nggak bisa closing. Artinya transfer knowledge-nya nyampe nggak ke bawah, sampai ke visi kita. Nah itu yang harus PR kita juga yang selanjutnya mungkin supaya closing kita banyak gitu. Closing kita jujur ya di unit ini belum terlalu banyak gitu. Kenapa? Karena yang bisa closing mungkin ya hanya yang di atas, sedangkan yang di bawah belum bisa closing. Artinya knowledge-nya belum tersampaikan, konsep yang kita punya ini harusnya tersampaikan sampai level siapa? Level yang visinya. Ya, pasti kan harus ada treatment gitu, harus ada perlakuan, ada program bagaimana transfer knowledge itu secara sistem sampai ke bawah kan itu. Ya. Ada sistem, ada program yang bisa seperti itu sehingga closing kan tidak itu saja kan gitu ya, juga dengan sampai anak-anak. Jangan nanti yang closing misalnya Semarang Pak Enes yang tinggal closing. Nah seperti nanti itu. Harus ada program yang jelas gitu, transfer knowledge itu sistem kan gitu. Nah itu perlu kita kita diskusikan dan kita buat programnya seperti itu kan. Semua kan dengan program gitu Pak. Iya, strategisnya seperti itu. Jangan itu aja kan gitu bahasanya gitu. Artinya yang pintar jangan itu aja gitu loh. Nah kalau cenderung itu aja kan sistem juga tidak berjalan jadinya gitu kan. Artinya kan yang penting ada istilah bahasa kader gitu loh. Saya juga paham yang bisa anak-anak juga paham saling tim bekerja sama. Outputnya kita kejar bersama itu target itu outputnya kan begitu kan. Ya, artinya masalah porsi besar kecil itu kan ya ada fungsi kerja keras juga, tapi transfer knowledge tahu paham semua metodenya, caranya dan segala macam itu yang paling penting. Sebagai itu bukan cuma ketua tim aja, kita semua seperti itu. Ya. Itu kira-kira maksudnya iya. Artinya kalau kita hasil yang maksimal betul. Iya. Jadi kalau ingin hasilnya maksimal, gerakan kita itu harus gelombangnya harus sama. Ya. Gelombangnya harus sama. Nah, sehingga dari level DC sampai level kepala cabang itu punya kemampuan yang sama. Nah, itu menghasilkan
hal yang luar biasa. Kalau bupati nggak mesti sama gitu. Itu nggak mesti sama. Iya. Tapi secara tulis pengetahuan segala macam itu memang harus ada transfernya begitu. Tidak bahasa saya tidak menggumpal di situ, tapi dia pada keseimbangan, balancing, proporsi, artinya. Ya, artinya begini, kita harus punya kemampuan yang sama, minimal kemampuan kita itu antara visi dengan kepala cabang ini nggak jomplang, ya kan, nggak jomplang. Ya memang mungkin secara pengalaman, secara apa Pak Ismail lebih lah daripada kita mungkin. Tapi kemampuan, kalau kemampuannya sama, artinya porsinya banyak. Kelemahan kita di sini kan, lama di kantor saya di Manado, Semarang, kita lihat aja, 1 bulan kita jarang bisa login sampai 50 ton gitu. Nah, kayak itu kayak bagaimana knowledge yang kita punya tertransfer ke bisnis. Kalau pembahasan selanjutnya ya. Siap. Oke. Nah, ya itu sebetulnya faktor-faktor yang menyebabkan bisnis kita itu agak lambat ya, karena transfer knowledge yang masih belum merata antar lima. Berarti kan ada evaluasi yang harus kita lakukan. Betul. Evaluasi maka sama program dijalankan. Ya betul. Mungkin ya bentuknya pelatihan atau magang atau apa gitu ya. Dan memang hasil dari itu. Sebetulnya dalam pelatihan yang kontinu dan terus menerus dan konsisten. Ya, secara teori dan praktikal. Banyak standar kita itu yang malas membuat pelatihan, sehingga hasilnya juga tidak maksimal. Saya kira begitu. Ya, Om Raka ada pertanyaan? Ya. Sebentar dulu. Iya. Saya praktekkan dulu nih. Praktekin yang percuma dari keren. Kita praktekkan terus nih, Pak Raka. Jadi praktek ketemu masalah lagi, coba masuk lagi. Pak Joko gini nih. Masih juga, Pak. Gimana nih? Udah saya gini. Iya. Ya artinya kita harus sering share. Misalnya saya nggak ada kendala apa, kadang-kadang saya tuh juga kadang-kadang saya buntu tapi saya nggak punya jalan keluar. Ketika saya ngeliat anak saya, ini jalan keluarnya ada di sini. Artinya kadang-kadang kita harus saling melengkapi. Mungkin Mas Raka sama Mas Jamal punya pengertian apa, ya nanti di-sharing. Karena hal yang tidak pernah habis atau tidak pernah berkurang untuk dibagi adalah ilmu. Nah, ketika kita punya ilmu, kita bagi, ilmu tidak akan hilang. Ya, maka ilmu akan bertambah. Kalau uang dibagi bisa habis. Kalau ilmu dibagi bisa bertambah. Mudah-mudahan kedepannya kita semua bisa mendapatkan hasil bisnis yang maksimal sesuai target kita masing-masing. Amin. Sehingga kita tidak bisa membuat unit menjadi unit terbaik di Indonesia. Amin. Ada lagi? Sudah. Karena cukup praktek dulu. Ya. Closing statement dulu dong. Closing statement. Ya, semua itu. Sebenarnya untuk closing statement saya buat unit kita, buat saya pribadi dan buat rekan-rekan semuanya yang ada di Filipina adalah bagaimana kita ke lapangan itu harus menjadi seorang benar-benar bisnis konsultan yang sudah siap membawa konsep yang jelas dan lengkap. Ya. Sebelum kita ketemu dengan klien, kita harus siapkan dulu diri kita. Itu adalah kunci utama kita untuk closing. Yang kedua, kalau kita mau bisnis yang besar, kita harus menciptakan duplikat-duplikat dari diri kita. Nah, kemampuan-kemampuan kita ini harus bisa nyampe ke anak-anak kita, sama dengan anak-anak kita, sehingga hasilnya akan lebih besar. Kalau di sini punya 100 orang punya kemampuan seperti Pak Ismet, ya mungkin marginnya kantor Semarang kan bisa 100 juta US, bukan 4 juta atau 5 juta US gitu kan. Kenapa? Ya karena karena yang punya kemampuan seperti Pak Ismet baru berapa orang ya, seperti itu. Makanya
makanya tugas kita bersama bagaimana nantinya bukan hanya di kantor Semarang, bukan hanya di kantor Manado atau di kantor Samarinda, tapi kita harus bisa punya orang-orang yang minimal punya kemampuan sama dengan kita sebagai manajernya atau sama dengan kepala cabangnya atau sama dengan CBO-nya. Amin. Atau